Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Turkiptia dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma, Surabaya. Saya akan menjelaskan salah satu indikator dari PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, yaitu tentang cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Apa yang Anda ketahui tentang cuci tangan? Cuci tangan merupakan tindakan membersihkan tangan agar terhindar dari kuman dan bakteri yang menempel pada tangan kita. Berdasarkan data dari Riskesdas tentang proporsi perilaku cuci tangan dengan benar pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 10 tahun di Indonesia pada tahun 2007 didapatkan 23,2%, sedangkan pada tahun 2013 didapatkan data 49,8% dan pada tahun 2018 yaitu 47%. Adapun manfaat dari mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Yang pertama, dapat membunuh kuman yang melekat pada tangan kita. Dan yang kedua, dapat mencegah penularan penyakit. Dampak apabila tidak melakukan cuci tangan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang pertama yaitu diare. Diare merupakan buang air besar dengan konsistensi tinja setengah padat atau cair dan disertai dengan peningkatan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Prevalensi diare di Indonesia mencapai 3,5%. Yang kedua yaitu ISPA. ISPA merupakan infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Kejadian ISPA di Indonesia mencapai 25,0%. Kemudian yang ketiga yaitu pneumonia. Merupakan suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Prevalensi kejadian pneumonia di Indonesia mencapai 1,80%. Kemudian yang keempat yaitu tifoid. Tifoid merupakan penyakit infeksi akut karena kuman Salmonella typhi. Prevalensi kejadian tifoid di Indonesia mencapai 1,7%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISPA. Menurut WHO, ISPA merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh agen infeksius yang menimbulkan gejala dalam waktu beberapa jam hingga hari. Penyakit ini ditularkan umumnya melalui droplet, namun berkontak dengan tangan atau permukaan yang terkontaminasi juga dapat menularkan penyakit ISPA. Prevalensi ISPA menurut Riskesdas pada tahun 2018 mencapai 4,4%. Adapun gejala dari ISPA yaitu yang pertama, rhinore atau hidung berair, yang kedua, nyeri tenggorokan, yang ketiga, demam, yang keempat, kongesti atau hidung buntu, yang kelima, bersin-bersin, dan yang keenam, nyeri telan atau disfagia. Solusi apabila ada anggota keluarga yang tidak melakukan cuci tangan. Yang pertama yaitu melakukan edukasi tentang pentingnya cuci tangan kepada anggota keluarga. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara cuci tangan dengan benar kepada anggota keluarga yang meliputi yaitu menjelaskan tentang kapan harus cuci tangan. Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, baik setelah bermain, berkebun, memegang hewan, ataupun memegang uang. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, setelah dari kamar mandi. Yang keempat, sebelum kontak dengan bayi atau anak. Yang kelima, setelah menceboki atau mengganti popok bayi. Dan yang keenam, setelah bersin atau batuk. Selanjutnya yaitu langkah mencuci tangan. Langkah pertama, basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Langkah pertama mencuci tangan yaitu basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Langkah kedua, gunakan sabun secukupnya. Langkah kedua, gunakan sabun secukupnya. Langkah ketiga, gosok telapak tangan secara memutar.
Kemudian gosok telapak tangan secara memutar. Langkah keempat, gosok punggung tangan. Kemudian gosok punggung jari. Langkah kelima, gosok sela-sela jari. Kemudian gosok sela-sela jari. Langkah keenam, kedua tangan saling menggenggam seperti gerakan mengunci. Kemudian gosok tangan seperti ini secara mengunci. Langkah ketujuh, gosok ibu jari. Kemudian gosok ibu jari secara memutar. Langkah ke-8, gosok ujung jari pada telapak tangan. Kemudian gosok ujung-ujung jari yang memutar pada telapak tangan. Dan langkah ke-9, bilas dengan air mengalir dan keringkan. Dan yang terakhir, bilas dengan air bersih yang mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk dan tutup keran dengan dialasi dengan tisu. Solusi yang ketiga yaitu menyediakan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anggota keluarga. Contohnya yaitu membuat tempat cuci tangan di dekat pintu masuk rumah. Cuci tangan memang terlihat sederhana, tetapi sangat bermakna untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.